kehormatan besar buat kami, buat saya dan istri-istri. Pak, saya ciut di sini, Pak. Bahkan sampai ngancam ya. Iya. Kalau nggak mau bukan anak ibu. Masa sih? Betul. Hebat ini. Ya, jadi wah ini luar biasa nih. Udah mau jujur sama saya, melibatkan juga dalam memilih istri kedua. Oh, iya? Selanjutnya ya, melibatkan gitu. Jadi Lanjut dong. Ini nih, lanjut deh. Bahkan sampai tanda tangan, bahkan sampai ngehitbahin. Welcome to Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Video ini dipersembahkan oleh Kelas Jodoh. Kita yang memantaskan, Allah yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat sahabat setia yang Anda sudah setia dengan kita. Ini udah podcast keberapa, luar biasa. Dan tema kita hari ini adalah tema yang menarik, karena ini pasti menurut saya seksi banget untuk diangkat gitu ya. Karena di samping saya dan di depan saya ada praktisi poligami. Masya Allah. Bukan cuman omdo. Kan biasanya laki-laki itu bapak-bapak banyak ngomongin tapi nggak berani action. Tapi di sini orangnya masih muda. Orangnya masih muda tapi sudah katanya sih, saya ketemu 3 tahun yang lalu itu baru punya istri, baru 1 dan mau kedua. Yes. Sekarang katanya udah 4. Benarkah itu terjadi? Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rizky. Apa Sehat, kabar, Kang? Kang Furqan? Alhamdulillah. Ini kakak tingkat saya. Masya Ya. Allah. Kang, coba kenalan dulu dong dengan teman-teman sahabat setia. Kita bilangnya sahabat setia ya. Sahabat setia dimanapun berada. Siapakah Akang? Aktivitas apa? Mangga, Kang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya nih Kang Furqan. Ini kehormatan besar buat kami ya. Betul. Kehormatan besar buat kami, buat saya dan istri-istri. Pak, saya ciut di sini, Pak. Masya Allah. Kenapa kehormatan besar? Karena kita tahu ya, Kang Furqan orang yang luar biasa. Biasa di luar. Dan kita diundang ke sini juga. Tentu ini satu penghargaan. Terima kasih nih Kang Furqan. Sama-sama. Nama lengkap ya? Ya. Nama lengkap Rizky Ramdhani, kelahiran Bandung 10 Oktober 1985. 85. Dan informasinya kita satu alma mater ya. Iya, kita Satu alma mater di SMA 24 Bandung. Iya, benar. Jadi Cuma kuliahnya yang beda. kuliahnya aja yang beda. Dan ini pencapaiannya luar biasa. Saya jarang ketemu. Kita Masya ketemu Allah. lagi 2-3 tahun yang lalu. Saya ke kolam renang, beliau juga sama bawa anak-anaknya Bawa juga. keluarga ya? Ketemu, saya bilang, Kang, Alhamdulillah. udah mang gini. Ya, gitulah ya. Tapi saya udah tahu Kang Furqan pencapaiannya udah kemana-mana juga ya. Udah luar biasa. podcast siapa sih? Saya ingat Harusnya saya muji nih. satu buku yang luar biasa. Apa itu? Jangan sekolah kalau Jangan kuliah. jangan Jangan kuliah kuliah kalau nggak nggak sukses. sukses. Punya ya bukunya? Ada di Oh, rumah. mantap. Masya Allah. Malu. Keren ini buku ini saya baca. Wah, ini adik kelas saya luar biasa ini udah jadi penulis. Ya. Alhamdulillah. Kemudian dari SMA 24 Bandung dengan Kang Furqan saya kuliah ke Universitas Pajajaran. Jurusan Vkom Unpad Wih, Jurnalistik. Vkom. Jadi podcasting udah biasa banget, Pak ya. Radio. Ya, Pernah emang di mungkin. radio pernah ya? Pernah di radio kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Di Kelet FM itu satu Penyiar di sana? Betul, broadcaster itu radio dari Telkom Group. Oke, kemudian sebelum di Kelet FM saya juga siaran di Pro 3 RRI Bandung. Siap. Ya, jadi memang Emang udah dunianya. Broadcastan udah biasa. broadcasting dunia dulu ya. Kalau sekarang kan udah tidak fokus di sana. Dari kuliah ngapain? Dari kuliah Apa udah jadi pebisnis? 2003 saya masuk di Sambil lihat sana, Unpad. Ya, 2003 saya masuk di Unpad. 2004 saya nikah, Kang. Siap. Jadi saya itu nikah Semester? semester 3. Wow. Ini ketemu di jurusan? Enggak. Enggak. Beda. Panjang beda. ceritanya. Oh, panjang ceritanya. Kalau Tedui di STT Telkom. Oke. Dulu SMA-nya di Krida Nusantara. Krida Siap, Nusantara. siap. Ya. Jadi gitu. Saya nikah umur 19 tahun, Kang Furqan. Waktu 19 itu tahun. belum 20. Pas 19 tahun karena waktu itu nikah itu pas hari kelahiran Abi 10 ya. Oktober. 10 Oktober. Request sama ibu saya Request. Teteh usia berapa waktu itu? waktu Sama. itu. Jadi kita tuh ini ya. Seleting, seangkatan.
seangkatan. Beliau 10-10, saya 11-11. Wih, Tahunnya keren, sama, keren. 1985. Oh sama-sama, ini Cuma- 10-10, ini Iya. 11-11. Romantis 11-11. banget, emang udah harus Masya diinikan ya. Terus gimana terus lanjut aja. Nah, ketemunya mengenalnya SMA. Oke. SMA waktu itu saya atlet silat. Siap. Beliau juga jadi atlet silat mewakili SMA-nya. Ketemu di Popcop, cuma lihat aja dari jauh. Apa itu? Ketemu di apa? Pekan Olahraga Pelajar Kota Bandung. Oke. Popcop. Oke. Nah, cuma lihat saja sudah direkod di sini. Nggak ada komunikasi. Siap. Sampai akhirnya selesai atau jelang mau selesai SMA, itu kan ada tes Akademi Angkatan Laut tuh, Kang. Waktu Iya, itu saya ikut. Waktu itu kan dari AL Emang mau datang. jadi ini? Sempet pengen jadi Oh taruna. sempat ya. Pengen ke Oh ingin jadi Taruna. taruna. Iya. Nah, di Taruna itu ada anak Rida. Ada anak Rida Nusantara. Namanya Hafiz ya. Kita masih ingat. Aulia Hafiz, Aulia Hafiz. Sekarang sudah jadi mungkin kapten ya kalau nggak salah. Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut. Angkatan Laut. Masya Allah. Sudah perwira lah, intinya mungkin sudah di atas kapten kali ya. Nah, saya tanya sama Hafiz waktu lagi pantuhir di Malang. Saya waktu itu sampai ke pantuhir, Kang. Oke. Sudah lolos. Oh, udah lolos. terakhir dong. Sudah dari ratusan kandidat di Jawa Barat itu cuma diambil kurang lebih sekitar 16 orang seingat saya. Masya Allah. Hanya 16 orang, saya masuk di yang 16 itu. Pada saat pantuhir di Malang itu kita sekamar. Ketemu ya sama yang namanya Hafiz itu nanya-nanya. Saya ceritain, saya pernah lihat satu akhwat. Ciri-cirinya begini. Ada tai lalatnya. Dia langsung ngonek. Oh itu namanya Dwi itu teman baik saya katanya. Karena kita Sudah. sekelas sama Aulia, saya sama Aulia Hafiz sekelas. Oke. Sorry, Aulia tuh perempuan atau laki? Laki-laki. Laki-laki. Aulia Hafiz. Aulia Hafiz. Ya, Oke, Aulia Hafiz. Intinya ketemulah nomornya. Yang belakangan baru tahu ternyata yang selama ini chatan itu ibunya. Oh. Itu ibunya, bukan Teh Dwi-nya. Aman Ibunya. kan? Chat-chatnya aman kan? Aman. Cuma lucunya itu Iya, ternyata yang ngebalesin itu ibunya. Ibunya pura-pura jadi anaknya. Allahu Akbar. Nah sampai akhirnya ibunya datang ke rumah, pengen tahu yang mana sih namanya Rizky, begitu ya. Singkat cerita saya nggak jadi di AAL. Kan? Kenapa? Kesehatan waktu itu mata Pas pantuhir saya terakhir. pas pantuhir itu waktu di Bandung ketika tes baca Bisa. itu bisa. Memang saya waktu itu sudah ada minus seperempat dan itu masih dalam toleransi Masih waktu boleh. itu. Betul. Ketika di pantuhir mungkin karena kelelahan redup nggak bisa baca itu. Akhirnya sudah gagal di sana, balik lagi ketemulah ibunya Teh Dwi. Siapa yang minta duluan ketemu? Ibunya Teh Dwi pengen ketemu. Oke. Datang duluan ke rumah saya di Permata Biru waktu itu. Oke, nah dari sana singkat cerita terjalinlah hubungan komunikasi. Akang udah masuk Unpad belum? Sudah ke Unpad waktu itu. Oh, kuliah. jadi gagal di sana langsung masuk Unpad. Betul. Udah kuliah, udah jalan dulu kuliah. Betul, jalan kuliah, seiring kuliah itu komunikasi semakin terjalin. Saya pun sering bersilaturahmi lah ya, bersilaturahmi ke rumahnya Teh Dwi. Dan beliau udah kuliah juga. Waktu itu belum kuliah ya. Waktu itu Belum kuliah, karena saya ada punya- pending 1 tahun. Punya jadi waktu pas UMPTN pertama itu kayak bunuh diri ya. Jadi pilihannya kedokteran sama teknik kimia ITB. Oh, keren. Terus udah gitu sebenarnya pas yang tahun kedua itu sempet gambling karena Iya. ada keterima di kedokteran Unsri. Unsri Palembang. Oh, keterima. Tapi nggak diambil. Nggak Tapi diambil. nggak diambil, Nggak diambil sehingga 1 tahun belum kuliah ya waktu itu. Kalau Abi kan udah kuliah di Unpad. Umi waktu itu setahun masih nunggu pengen tahun berikutnya nyoba lagi. Oke. Tapi akhirnya diputuskan waktu itu akhirnya ke STT Telkom ya. Dan akhirnya memang jadi programmer dia. Oh, Jadi programmer. sampai selesai. Sampai selesai. Jadi nikahnya gimana ceritanya? Jadi nikahnya dari Jadi setelah ketemu ibunya, iya. begitu ya. Saya sering main ke ibunya. Siap. Akhirnya ya sudah. Beliaunya ada nggak? Kadang ada, kadang nggak ada. Kok kabur sih? Kadang ada, kadang Nggak, nggak ada. Jadi maksudnya- dulunya. Khawatir apa ya? Tapi Teteh udah suka duluan belum sama Kang Rizky waktu itu? Justru itu karena suka. Untuk menjaga hati. Jadi saya harus lebih jaga diri. Jaga nih. jarak lah, jaga jarak karena Ini kok berani banget nih Kang muda? betul. Nekat atau berani Kang? Berani. Satu prinsip itu yang sering saya pegang waktu itu. Kenapa? Saya sedikit banyak terpengaruh oleh bukunya Ustadz Salim Afilah. Kemudian oleh bukunya Ustadz Muhammad Faudil Azim. Fauzil Azim, ya. Itu buku-bukunya habis dilalap. Buku itu. pernikahan tuh. Dilalap, dilalap dibaca. Dari SMA.
Dari kuliah itu. Dari kuliah. Dari kuliah itu. Oh, Semua berarti buku-bukunya Faudil Azim saya baca. Iya. Dari yang tipis sampai yang tebal. Udah Sampai yang tamat lah. sampai yang kado pernikahan. Kado gitu kan. pernikahan, iya, tebal banget tuh. Nah, sampai kita pun ikut seminar ya. Iya. Yang dipandu oleh Ustaz Salim Afilah di Salim Afilah, Unisba. betul. Dapat sertifikat, sampai sekarang sertifikatnya masih ada tentang menikah muda. Jadi memang punya keberanian, sudah ada rasa suka, cuma kan kita sebagai muslim harus bertanggung jawab dengan perasaan kita. Setuju. Kalau semakin nggak bisa di-manage, ya sudah mau nggak mau harus segera menikah karena kita kan nggak pacaran, Kang. Betul. Gitu. Nah, akhirnya kita beranikan diri dengan cara apa? Memantaskan. Mantap. Memantaskan diri itu dengan apa? Kelas jodoh banget kamu memantaskan diri. Luar biasa ini kelas Iya, jodoh memang iya. platformnya begitu ya. Betul, memantaskan diri, benar. Masya Allah. Nah, bagaimana cara kami memantaskan diri? Ilmu. Jadi memantaskan diri itu dalam hal ilmu dan kemampuan finansial. Dalam hal ilmu tentu jendela satu-satunya adalah baca buku. Setuju. Ikut seminar, ikut workshop. Nah, itulah kira-kira historinya seperti itu. Keberanian itu muncul tetapi kemudian diiringi dengan aksi nyata. Finansialnya gimana, Kang? Nah, masih untuk- kuliah nih, baru masih awal. kuliah, betul. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang waktu itu saya bisa lakukan, Kang Furqon? Ya bisa. Caranya apa? Ngeles, ngajar ke rumah-rumah, privat, bahasa Inggris, Insya matematik, Allah. gitu Iya, ya. iya. Kemudian mulai melamar, karena kan waktu itu jurnalistik Vkom. Saya ambil training singkat di salah satu sekolah broadcasting. Iya. Nah, setelah Oke. selesai, kenapa? Karena pengen kerja, Kang. Oh, jadi broadcaster tuh karena Karena tuntutan. Oh, Karena tuntutan. Sebenarnya karena kepepet ya. iya, the power of kepepet The ya. power of the power of kepepet. kepepet. Keren. Tapi akhirnya kreatif ya. Gitu. Jadi ikut training broadcasting tuh 3 bulan, selesai nyari-nyari radio yang buka lowongan, ngelamar, keterimalah di Pro 3 RRI Bandung. Nah, itu awal mula jadi penyiar tuh 2004, nikah pun 2004, Kang. Masya Allah. Satu hal yang saya pegang, ada satu nas ya yang mengatakan intan surullah wa yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Yakin aja. Yakin, karena waktu itu pun memang salah satu aktivitas kegiatan kita selain kuliah pun adalah berdakwah ya, Kang, berdakwah. aku mau nanyanya di sini. Kok mau sih? Kadang gini, ibu namanya seorang ibu mikir nih anak masih apaan sih gitu ya? Karena Iya. anak-anak sekarang kayak gitu. Tapi ini malah unik kan? Gimana Malah unik nih? Karena ini situasinya itu. chatnya, SMS-nya dengan orang tuanya gitu kan? Nanti tanya aja sama Teddy Iya, ya siap, kenapa. siap. Tapi yang unik itu malah yang mendorong nikah itu ibunya. Oh, bisa gitu. Yang mendorong nikah itu ibunya. Dia mau negosiasi nih. Malah yang agak susah untuk dilobi itu Teh Dewinya. Oh gitu. Gitu. Jadi ini yang ngebet malah ibunya. Yang ngebet untuk segera menikahkan itu ibunya. Teteh ini anak keberapa di berapa bersaudara? Kedua. Teteh udah nikah waktu itu. Tetehnya Teteh. Oh, yang pernah laki-laki. Yang pertama belum nikah. laki-laki, belum nikah. Gimana ibu Sampai sampai ngedorong-dorong memberikan- terus ya. Bahkan sampai ngancam ya. Iya. Kalau nggak mau bukan anak ibu. Masa sih? Betul. Hebat ini. Ini Vkom sejati nih. Betul. Sukses negosiasi. Iya, betul. Jadi beliau itu ya ketika datang ke rumah saya itu Iya. penampakannya bukan seperti anak yang baru masuk kuliah. Tapi kayak makanya kan lulus tes di RRI yang saingannya ya 1 S2 kan. Iya. Beliau itu luar biasa negosiasinya, bagaimana meraih hati ibu saya yang ibu saya tuh sebenarnya galak sekali, Pak. Oh gitu. Iya. Oke, bisa Galak luluh sekali ya. makanya teman-teman, makanya pas saya nikah teman-teman saya banyak Nggak yang nggak percaya. nyangka, nggak percaya. Nggak percaya Sampai karena ada yang taunya Dewi itu akademik oriented. Iya. Orang yang visinya pengen berkarir itu Akademis oriented kan Iya. tadinya mau ke dokteran. Betul. Kok tiba-tiba nikah muda? Nikah muda. Bahkan sempat sampai ada dalam tanda kutip Statement salah ya? persepsi. Jangan-jangan Udah hamil MBA duluan, gitu MBA. ya. Tapi kan seiring waktu itu clear. Karena pada faktanya kita baru punya anak itu di 2000 setelah mau wisuda. Oh jadi agak lama dulu belum Iya. punya Iya, anak ya. kita komit. Kita komit dengan Sama amanah orang tua. orang tua Apa komitmennya? menyelesaikan kuliah. Itu kan amanah orang tua. Iya. Oke. Nah, jadi di program memang untuk betul nanti kita punya anaknya. ingin nikah muda, Ya. menghindari maksiat, Betul. ingin ibadah. Sudah ada perasaan yang mungkin buat saya hampir nggak bisa di-manage. Ingat terus gitu ya. Betul. Nah,
Tapi bagaimana tanggung jawab kita? Ada beberapa tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab kepada yang nanti menjadi istri. Setuju. Harus mencari ma'isyah, Menafkahi, mengayomi. ya. Kemudian yang berikutnya ada tanggung jawab kepada orang tua dalam hal apa? Kuliah. Jangan sampai orang tua bercucuran Udah air ini mata. akhirnya nggak jadi, nggak Jangan lulus. sampai orang tua sedih melihat anaknya terbengkalai kuliahnya gara-gara menikah. Oh, itu komitmen. Komitmen kita. Jadi dari perjanjian awal. pranikah lah. Betul. Harus selesai Selesai. walaupun nikah dulu gitu. Betul. Itu kalau Teteh sampai percaya bahwa dia adalah jodoh Teteh, gimana? Istikharah ya. Istikharah. Baik istikharah juga. Terus Atau jangan emang gua udah suka dari dulu gitu. enggak sih kita kalau saya sih orangnya ini ya logis gitu. Jadi saya melihat beliau itu meskipun masih muda tapi beliau memiliki kedewasaan berpikir. Nah, seperti itu. Dengerin nih para cowok nih. Kedewasaan berpikir. Mirip dengan Kang Furkon sebetulnya, Mi. Iya, 11 Jadi 12. kalau lihat Kang Tinggal Furkon, mengikuti kalau lihat Kang Furkon, Pak, ini jangan sedikit sewa. testimoni Iya, ini iya. cerita ya. Kang Furkon ini kan teman sahabat Abi. Iya. Ketika di SMA itu kalau ngomong lagi di forum nih di DKM Darul Fikri DKM ya. Itu kalau ngomong udah bukan kayak usia anak SMA. Kayak ngelihat anak yang sudah kuliah tingkat akhir senior. Nah, ini wajar. Alhamdulillah. Capaiannya sampai sekarang seperti ini. Ya karena tiap hari Jumat saya harus ketok-ketok gitu kan, harus ngomong Luar dipaksa. biasa. Jadi ya bisa karena biasa. Teteh sendiri nih Teh. Ini belum Teteh yang satu lagi nih. Nanti sengaja saya mau ini nanti di deket-deket ini. Ya. Kalau Teteh sendiri waktu akhirnya nikah sama beliau berat nggak? Jujur nih Teh, karena banyak orang yang nikah muda tapi cerai muda juga. Iya, Karena iya. Maksudnya berat ketika ekonomi menjalaninya atau ketika iya karena menjalani pasca nikahnya ya? karena kan kadang gini kok, Kehidupan nikah pasca muda nikah. ini saya punya teman dia buat buku judulnya nikah muda cerai muda Nikahnya karena gampang. dia asli dia setahun 2 tahun maaf ya Kang ya sampai akhirnya dia sebulan sekali tuh cuman bisa ngasih 350.000 padahal udah punya anak satu. Berapa Mi dulu sama Abi nafkah per bulan awal nikah? 400 dulu. 400 sampai 600 ribuan, Kang. 400-600.000. Betul. Jadi begini, Menarik ini, satu menarik. satu prinsip yang patut kita pegang. Kewajiban kita mencari nafkah itu adalah apa? Tuntutan dari Allah untuk kita mau memeras keringat sebagai suami. Bagaimana hasil itu memang hak prerogatif Allah. Begitu. Nah, tapi satu hal yang unik ya Mia, dengan penghasilan waktu itu 400-600 ribu siaran di Pro 3 Iya tahu lah siaran ya namanya siaran. Karena honor ya. kan, bukan Iya, PNS. aku ngerti. Honorer dibayar per jam per jam. hitungannya kan. Dibayar per jam. Namanya penyiar pasti kayak gitu sampai hari ini juga kan. Sampai ambil lembur-lembur sampai siaran dini hari itu untuk Luar nambah biasa. penghasilan. Tetapi kita merasanya lapang ya. Merasa lapang, lega. Kalau dipikir sekarang ya Allah itu 600 ribu. Masih bisa hidup gitu. Atau masih backup dari orang tua. Terkadang ada bantuan. Punya andil Ada andil luar biasa dari orang Teteh tua. masih tinggal di rumah orang tua. waktu itu ya. Oh, komitmennya sampai kayak gitu, sampai selesai baru Iya. boleh. Karena kan orang tua juga tetap apa ya ngejagain kita ya, ngejagain kita. Jadi untuk hal nafkah itu waktu itu kalau secara jumlah, Kang Furkon, kalau ditanya tadi berat nggak sih? Sebetulnya yang kalau nikah mah kan gampang. Cuma ijab kabul, Iya, ya kan? Saya iya. terima nikahnya Betul. dan kawinnya Dwi Endang Rosilawati bin bla 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 Betul. dengan mahar berupa emas seberat sekian gram dibayar Selesai, tunai, selesai. udah. Yang berat itu berumah tangga. Betul. Nikahnya gampang, cuma ijab kabul, tapi berumah tangganya yang berat. Karena apa? Ibadah sepanjang masa. Iya. Nah, di awal-awal itu bagi kami dengan penghasilan segitu lapang-lapang saja kan. Aman-aman aja. Karena terkadang Allah juga kasih pemasukan tiba-tiba misalkan ada Layar orderan. tasib ada aja gitu. Betul, Oh, orderan apa kan? Orderan MC, Oh, MC iya. pernikahan, MC acara seminar, workshop, talk show dan sebagainya. Maaf, berarti selama udah nikah nggak boleh satu rumah dulu. Satu rumah hanya kita manage ya. Iya. Kita manage intinya Kadang di rumah komitmen. beliau, kadang di rumah Kadang saya. di rumah- orang tua saya. Bukan maksudnya berhubungan sudah boleh. Suami istri. Iya. Normal ya, normal. Oh, boleh. Hanya kita Untuk manage. anaknya. Betul. Oh iya. Hanya kita takutnya enggak tapi Enggak nanti dong. enggak gitu. Jadi kewajiban suami istrinya sudah di- Tetap ya. Jadi Berapa rumah tahun, tangga, Kang, di- rumah tangga senormal-normalnya rumah tangga. oke. Hanya kita komitmen nggak dulu punya, Punya anak, anak. sampai selesai kuliah. Paham. Gitu. Dan itu dijagain. Saya mau tanya, waktu itu berapa tahun tinggal di rumah orang tua? Ini karena banyak juga yang ingin tapi ingin nikah muda kan, tapi bingung gitu gimana sih caranya ini Oke. kayak gini. Dari Umi dulu silakan.
5 tahun ya? 5 tahun 5 tahun. dari Sampai lulus lah. 2004 sampai Sampai saya 2004 lulus, karena saya kan sampai ada cuti. enggak. Karena kan ketika kita pindah ke Cilegon itu Umi masih ngelanjutin kuliah sebetulnya. lagi skripsi Jadi ya. pindah ke Cilegon itu 2010 Kang. Ketika setelah saya selesai setelah saya hampir selesai kuliah di Poltek Telkom Bandung. Jadi selesai dari Unpad 2007. S1. Oke. 2008 saya kuliah lagi. Why? Ambil D3 banting setir. Pengen masuk ke dunia IT. Because IT is future. Dalam persepsi saya waktu itu melihat S1 turun jadi D3. terinspirasi istri sendiri Iya. tadi. Saking beliau jatuh program cintanya sama saya. Jadi jurusannya juga ikutan. Iya. Dan alhamdulillah masuk di Poltek Telkom dari Ambil sana, jurusan apa? Computer engineering. Ambil computer Emang engineering. Senang. Ini yang satu otak kanan, ini otak kiri kan? Kayaknya senang dua-duanya. Wah, hebat. Jurnalistik seneng, ke computer engineering seneng, programmer juga gitu waktu itu. Oh gitu. Nah akhirnya waktu itu keterima kerja di Krakatau Steel di divisi IT-nya. Ada Serius? di salah satu anak perusahaan Krakatau namanya Krakatau Information Technology. Iya. Diterima tahun 2010 berarti berapa lama tinggal di rumah orang tua? Kurang lebih 6 tahun. Iya, 6 tahun. 6 tahun dari 2004 sampai 2010. Selebihnya kita tinggal sendiri. Satu hal yang Kerja di sana? betul di Cilegon. Berapa tahun? 1 tahun. Pindah, Bawa istri? bawa anak. Udah lengkap. anak udah ada berapa? Anak udah 2, lagi hamil ketiga. Lagi Jadi saya hamil nyusun ketiga. skripsi sampai Nyusun skripsi sambil Langsung gara-gara di stop setelah itu langsung 3 anak langsung. Iya. Mantap. Nah itu di Krakatau Steel itu 2010. Nah berarti tinggal di rumah orang tua itu 6 tahun. Satu hal yang mungkin ingin coba saya sharing ya, paradigma tentang tinggal di rumah orang tua bagi pasangan yang menikah itu sekali lagi itu bukan aib, ya, bukan aib. Selama ada keridoan, di sana konteksnya adalah ta'awun, saling tolong menolong. Betul. Antara orang tua dengan anaknya. Yang penting orang tuanya juga. Yang terpenting happy apa? aja ya. Anaknya sama-sama menjaga agamanya, sama-sama menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, Betul, izahnya, betul. tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Betul. Tetapi kuliah juga bisa selesai. Selesai. Kenapa enggak orang tua membantu anaknya? Jangan pacaran di murah mareh, diantepkan budak bobogohan, gitunya kata orang Sunda. Betul. Untuk nikah dipersulit. Benar. Harusnya diubah paradigmanya. Nikahnya dipermudah, pacaran dipersulit. Setuju. Nah, paradigma itu yang kita pegang, ibunya Teh Dwi pegang, orang tua saya juga pegang, alhamdulillah. Akang gimana sih dapat dari orang tua juga? ACC orang tua juga kadang susah kan, Kang? Betul, saya nggak langsung akses orang tua. Ibu yang agak berat waktu itu, almarhumah ya. Bapak udah ngizinin lah ya. Mama itu agak berat. Mungkin banyak pertimbangan karena sayang gitu. Tapi ketika kita memahamkan orang tua terus menerus asupan gizi nutrisi dari bukunya Ustaz Salim Afila, Fadil Azim. Oh, jadi sabar ya? Harus ada proses ya, Kang? Harus ada proses. Mah, besok aku mau nikah, nggak bisa langsung kayak gitu ya? Menuju pernikahan itu Nunggunya harus sabar. 8 tahun ya? 8 bulan ya? 8 bulanan. 8 bulan. Dari Teteh belajar, beliau belajar. Iya, kita dua-duanya belajar. sama-sama. Saya sharing. Memanfaatkan. Jadi ketika saya baca buku ini harus baca juga. baca. Nah, kesamaan fikroh itu penting. Visi, fikro, ilmu. Itu nggak bisa dinafikan, itu penting. Jadi kalau salah satu istri nggak mau mengikuti paradigma dan persepsi seperangkat set of thing gitu set of thought dari suami, bakal pincang. Paham. Dan memang kewajiban seorang istri itu bermakmum pada suaminya. Betul. Selama bukan kemaksiatan, ikutilah, taatilah suami. La taati fi ila makhlukin fi maksiatillah. Betul, jangan sampai kita taat sama makhluk tapi dalam rangka kemaksiatan pada. Ini yang menarik adalah masuk nih kita. Ada orang tuh kalau kayak gini-gini tuh, iya, ada orang kalau ngomong gitu, Kang kelamaan udah langsung aja apa ini gitu. Tapi kan sebenarnya nggak mungkin ada sesuatu kalau nggak ada dasarnya. Jadi kalau saya flashback dulu ke belakang supaya orang tuh tahu sebenarnya gini nih prosesnya. Beliau nikah muda, memahamkan istri, berproses, nggak langsung seperti Kang Rizky sekarang nih gitu. Setelah Krakatau langsung apa? Dari Krakatau Steel pindah ke grupnya Kalbe Pharma, ada satu perusahaan IT. Pindah lagi. Tapi tetap IT ya. Tetap IT. Ada nama perusahaannya di Jakarta Cempaka Putih itu. PT Airi Sistem Inforindo. Oke, lanjut lagi setelah itu. Lanjut lagi, balik lagi ke Bandung, mendekati lagi ke PT Walden Global Services. Itu punyanya Jadi orang Pak profesional ya emang profesional. ya. Saya dari swasta BUMN ke swasta, ke swasta lagi. Kapan jadi pengusaha? 2013 akhir.
Jadi saya hanya pindah perusahaan itu dari KIT ke Iris, dari Iris ke WGS hanya 3 kali pindah Teteh perusahaan. nggak kerja selama itu full. Jadi Pernah sebenarnya jadi dosen? benih-benih usaha itu sebenarnya dari zaman kita kuliah karena the power of kepepet itu Iya. ya. Saya Jadi ketika di Poltek Telkom udah nalakta, Kang. Saya nalakta. What's the meaning of nalakta, Pak? Nalakta itu nggak mau diem Iya, ya. nggak mau Iya, diam. Nggak mau diam. Kita berdua lah ya, kita berdua. Kita terus set up food court, kita set Oh, iya. up ya kita set up Sambil kerja. Sambil kerja. kuliah, Oh, sambil kerja, kuliah. ngurus keluarga. ngurus keluarga, sambil buka food court, sambil buka programming course juga, kursus bahasa Inggris dan lain-lain. Ya pokoknya apapun dilakukan. Dan alhamdulillahnya Allah selalu kasih jalan, Kang. Iya. Bisnis apa 2013? 2013 selepas saya kerja ke orang lain. Jadi ada satu cerita nih, Kang, menarik nih. Oke. Di 2013 itu saya masuk di Walden Global Services. WGS itu perusahaan yang itu menjadi partner perusahaan IT di US, Silicon Valley. Siap. Nah, itu kliennya memang banyaknya dari Europe sama US. Luar negeri. Saya masuk ke Walden Global Services itu posisinya waktu itu Business Development Manager. Siap. Tugasnya apa? Nyari duit, nyari project. Oke. Oke. Saya nggak nge nih dengan salah satu potensi saya waktu itu. Setelah masuk WGS baru nge. Apa yang terjadi? Bulan pertama ternyata pencapaian sales saya waktu itu hampir 1 M, di angka Wow. 700-an untuk perusahaan. Tahun 2013. Sebelum 2013, Sebelum 2013 saya 2013. keluar. Oh, iya. Nah di 2012-an itu bulan pertama masuk itu saya udah di angka 700-an Wow, juta. udah mantap achieve ya. Dan itu stabil 600, 700, 800 bahkan hampir achieve 1 M per bulan gitu ya. Nah waktu itu ada saudara owner yang katanya the best sales gitu ya. Saudaranya owner. ya? Saudaranya owner itu saya lihat di historinya memang di angka 400-500-an. Akang ini di luar dari dan saya juga- ekspektasi, lebih gede dari. Saya mikir kan, Kang, saya mikir ngasih duit ke perusahaan tiap bulan bisa loh. Kenapa nggak bikin company sendiri aja? Di situ titik awalnya. Kalau cuma siapa yang mengerjakan ya sudah tinggal di hire aja, rekrut, tanda tangan akad, kerja, sudah tinggal bayar. Ada margin selisih ya sudah. Akhirnya mulailah di sana punya satu visi untuk segera nggak jadi lagi karyawan. Oke, Gitu akhirnya kan. Jadi memulai 2013 akhir itulah titik awal saya membangun perusahaan sendiri IT, di software engineering company. software engineering company Betul. sampai 2019 Sampai katanya. 2019. 2019 saya Jadi fokus di provider visa, Kang, Provider dan visa. travel umroh. Kemudian juga masuk di trading untuk spare part tekstil untuk industri weaving dan knitting, tenun dan rajut. Ya sebutlah di Jawa Barat ada KHTX, ada Indorama. Jadi akang yang supply itu semua. Ya, Usianya masih 35 udah masuk ya. 34 mau ke 35. Oktober nanti 10 Oktober. Luar biasa nih, masih muda banget. Gimana Teh? Ini langsung ke Teteh nih. Mangga. Gimana cerita awal beliau langsung mau ngomong, aku mau poligami nih. Di tahun berapa ada Apakah awar-awar ngedadak itu? gitu ya? Apakah ngedadak atau gimana? Itu Silakan. penting, Teh. Nah, ini Umi sharing nih Iya. ke Kang Furkon. Tahun nih. 2004. Ketika Kaget hikmah kan? pertama. Itu sudah saya ngomong, Kang Furkon. Di Itu depan depan ibunya. ibu saya. Di depan ibunya. Di depan ibunya. Jadi ini ibunya ceritanya. Ini Teh Dwi dan itu Jadi posisi Anda rencanakan Pak semuanya. sebelum nikah dengan Teh Dwi, saya sudah jujur dari awal. Kenapa? Maaf, inspirasi Anda siapa sih? Gini, karena kita salah satu tugas manusia itu kan membaca diri ya. Salah satu tugas manusia itu membaca diri, membaca how deep your capacity. Seberapa dalam sih kapasitas kamu? Seberapa panjang, seberapa luas? Kalau bicara kapasitas mungkin ada kemungkinan bisa jadi saya suka lagi. Dan saya realistis dengan itu begitu. Nah, Nanya gimana dulu? coba. Gimana kalau kemungkinan Wi, gimana kalau nanti saya nikah lagi? Ya, Gitu terus saya jawabnya nanya apa waktu coba? itu. Sebelum hitbah nih. Ya sebelum hitbah. Sebelum hitbah. Teteh? Lagi mau hitbah ya itu? Mau hitbah, belum dihitbah. Belum hitbah, mau Mau hitbah. dihitbah. Terus dia bilang, kalau Allah boleh, membolehkan kenapa saya ngelarang? Masya Allah, itu spontan. Spontan aja ngomong gitu. Ibu gimana Ibu? Iya Teteh. Diam. Enggak gitu. Enggak, ibu saya karena mungkin ya beliau itu jadi Kayak silaturahmi ke rumah saya tuh ya sambil ngasih apa buku-buku, Iya. ngasih masukan-masukan, Jadi- pemikiran-pemikiran. Akhirnya ibu saya yang waktu itu lagi kesengsem berat nih sama beliau ini.
Jadi ya udah lempeng aja. Lempeng gitu. aja. Mungkin Mungkin pikirannya. dipikirnya itu cuma wacana Bapak saya udah saja. almarhum. Oh, siap. Mungkin dipikirnya itu hanya wacana saja. Ya, betul. Hanya bercanda mungkin. Tetapi saya berusaha jujur ya waktu itu. Jangankan ketika sudah nikah, sebelum nikah saya sudah tanya, kalau nanti saya nikah lagi gimana? Itu pertanyaan saya. Teh, kenapa ada langsung spontan kayak gitu? Kenapa langsung spontan? Ya itu dia kan, kalau saya kan orangnya logis Kang. Jadi ketika saya masa-masa ketika mau masuk kuliah itu saya ada seperti panggilan untuk ke arah yang lebih baik. Gimana sih saya hidup bisa lebih baik? Bisa hijrah. Bisa hijrah gitu ya. Intinya hijrah. Nah, waktu itu belum booming hijrah sih. Nah, jadi waktu saya tuh pernah pertukaran pelajar. Teteh, sorry, belum berkerudung dulu. Udah berkerudung, Cuma tapi belum masih hijab syar'i. kerudung, belum hijab syar'i. Iya, karena terus kan taruna lah kayak gitu. ya masih pakai kerudung Aku biasa paham. dan waktu itu di Krida cuma 2 orang, saya sama teman saya yang pakai kerudung. Cuman waktu saya pertukaran pelajar itu ke Eropa ya, Mia? ya, nah waktu saya Oh, ke Eropa? Iya. Masih muda. SMA waktu SMA. Keren. Nah, waktu saya di Prancis itu, saya melihat gitu ya imigran-imigran dari Timur Tengah. Waktu saya mau beli dagangan itu mereka tuh kayak ngerangkul saya gitu. Welcome banget gitu. Warm gitu. You're my sister gitu katanya. Terus dalam pikiran saya, kok dia kayak yang merasa dekat gitu ya. Emang sebenarnya persaudaraan sesama muslim itu seperti apa sih gitu kan. Akhirnya saya berpikir, oh kayaknya nih ada yang something wrong nih dengan kaum muslimin saat ini gitu. Saya jadi dengan berpikirnya seperti behavior, itu. dengan peradaban yang ada di kaum muslim waktu itu. Iya gitu ya? betul. Nah, ketemu dengan beliau gitu ya. Maksudnya beliau itu jadi sebelum ibu saya ketemu itu, beliau tuh rajin ngirim surat dan rajin ngirim buku. Jadi kegiatan Gitu. saya, kalau dulu kan belum ada WA. Iya, betul. Telepon genggam juga kan masih. Surat romantis. Suratnya Enggak, itu kan kalau orang nggak clear kan. Iya. Kalau nggak digituin nanti orangnya katanya menurut saya taruh. lebih romantis karena isinya itu bukan sebatas rayuan-rayuan yang yang nggak berkualitas gitu ya, tapi memang dia membahas tentang pemikiran seperti itu. Nah dari situlah saya terkesan karena saya merasa itu baru banget gitu kan, baru banget. Ini cowok serius nih. Gitu Nah ya. cowok serius nih, bukan macam-macam, bukan abangan gitu kan ya. Terus saya ketika saya beliau bertanya tentang poligami itu, kebetulan saya juga sudah bertemu dengan teteh yang udah mengontak saya gitu ya untuk masuk ke hijrah gitu. Iya, masuk ke dunia hijrah gitu ya. Dan sudah dibahas juga tentang poligami. Makanya saya waktu itu lagi segut-segutnya hijrah gitu kan. Lagi segut-segutnya ngaji. Segut-segutnya Dan ngaji. ilmunya sudah ada. Artinya ketika maklumat sabikohnya sudah ada. jangan sampai kirain aku cuman spontan tapi tanpa pemikiran juga. Akhirnya kecewa ketika sudah ininya. Jadi teteh menyesali tidak kata-kata itu. Nah, tapi ini Allah bukakan banyak keberkahan ya, Mia, iya, betul. dengan pernikahan itu. Betul. Secara manusiawinya gitu ya. Kita kan itu 2004. Nah, setelah itu udah nggak ada wacana tuh. Nah, sampai saya punya anak 1 gitu kan ya. Nah, sampai anak 1 tuh, nah beliau mulai mewacana gitu. Mulai membuka wacana. Mulai membuka wacana gitu. Nah dari situ. Dan itu masih kerja di perusahaan manusiawinya orang saya lain. apa coba? Belum jadi pengusaha. Artinya masih biasa lah gitu ya. Iya. Manusiawinya Terus? saya mikir gitu. Ya ampun, ditagih juga gitu. Udah pikiran Iya. gitu. Berarti teteh normal. Iya. Normal, ya kan? Iya, saya pikir kan dia udah lupa Nah, ini gitu. bagus Dia nih. tuh udah lupa Iya. gitu Iya, kan. Terus iya. udah gitu. Kirain lupa. Iya benar. Iya, benar. Saya pikir, saya sih berharapnya dibilang lupa gitu Iya, secara manusiawinya. Gimana Mi feeling waktu itu, Mi? Kang Furqan penasaran. Iya, tuh. iya. Iya, terus kan waktu itu belum stabil ya kita Betul. Secara ekonomi. Biasalah normal aja. Ya, normal aja. Ngomong aja mau kita aja masih belum punya rumah, belum apa mungkin gitu ya. Iya, Kalau iya. baca ininya kan. Betul. Itu normatif. Normatif banget. Kalimat-kalimat yang sering keluar di siapapun yang sedang proses menuju poligami. Betul. Rata-rata kalimat-kalimat itu keluar dari istri-istrinya. Dari para istri ya, keluar itu. Terus teh lanjut. Ya. Ya, dari sana akhirnya saya kan berpikir gitu ya, berkonsultasi lah kepada beberapa teman yang bisa saya ajak sharing.
di situ saya dikuatkan gitu ya, dikuatkan artinya memang poligami ini harus menjadi salah satu ladang ibadah gitu kan. Kenapa tidak mungkin Allah menimpakan sesuatu ya mungkin kalau bagi wanita kebanyakan dianggap sebagai ujian ya. Betul. Dianggap sebagai ujian. Tidak mungkin Allah menimpakan itu kepada kita kalau kita tidak sanggup. Nah, bagaimana kita menjalaninya on the right track gitu aja gitu. Jadi simpelnya seperti itu. Terus ya logisnya saya, Rasulullah juga kan istrinya lebih dari satu gitu. Betul. Para sahabat juga seperti itu. Tinggal saya waktu itu minta dimasukkan ya dengan komunitas yang memang mereka sudah berpoligami terlebih dahulu. Ada istilahnya ada R1, ada R2. Itu ngumpul di grup itu. Dan itu para praktisi. Jadi salah satu Tahun berapa itu Teteh dimasukin? 2008 ya. Ya Allah, udah lama banget. 2009. Ketika kita sudah balik lagi ke Bandung ke WGS. 2011 berarti. Iya, Ya, betul. 2011. Di 2013. 2013, 2014 kan 2013 aja kan bikin perusahaan. Oh iya. Iya. Aku pertanyaannya, 2013. Teteh ketika dimasukin ke situ jujur nih perasaan gitu ya kan, kita tell the truth. Ini gua ininya gitu ya, manusiawinya. Ini gua dijerumusin nih. Ini harus nih ya masuk belajar gitu. Atau ya udah nggak apa-apa, let it flow aja. Ngalir aja. Ya. Waktu itu saya tuh kan tipe introvert ya. Berarti saya melihat dulu apa yang ada di grup nih gitu. Terus ada beberapa orang yang menurut saya itu dia menjadi inspirasi buat saya gitu ya. Dengan dia artinya harmonis gitu ya. Oh, berarti bisa tidak semua rumah tangga poligami itu acak-acakan. Betul. Saya jujur aja ya, di grup itu memang ada yang memang ya kehidupan poligaminya hancur juga. Ya banyak dipermasalahkan lah dengan oleh istri pertamanya atau istri keduanya. Nah, tapi dari situ saya belajar. Saya belajarnya tapi sama orang-orang yang dia punya yang bener. Positif, gitu ya. Jadi kan nggak mungkin Allah menurunkan syariat kalau itu tidak baik untuk makhluknya. Gitu, nah, prinsip itu yang dipegang. Artinya tidak mungkin Allah menurunkan syariat yang menzalimi hambanya. Betul. Kebolehan poligami terlepas dari ikhtilafnya tentang status hukum. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Betul. Tetapi kan nggak sampai haram. Ya, anggaplah yang paling rendah deh mubah. Berarti boleh. Nah, artinya tidak mungkin Allah membolehkan sesuatu di mana kebolehan tersebut tidak ada jalannya. Menzalimi hambanya. Karena Allah itu adil, mustahil Allah berbuat zalim. Nah, artinya hukum tentang kebolehan ini adil karena berasal dari yang maha adil. Ketika ada merasa perasaan terzalimi, berarti ada yang salah dengan kita. Something wrong di dalam cara kita mempersepsi. With our minded ya. Kalau misalnya waktu gitu. Teteh dimasukkan ke sana apa? Maaf, Teteh ini berapa persen sih percaya sama suami? Karena 100% gini. ya. Karena gini, di luaran sana banyak lah ya yang curhat. Ya satu aja masih belum selesai memahamkan. Belum bisa memberikan kasih sayang yang utuh, masih belum bisa amanah. Ini udah mau lanjut lagi. Kan stigmanya kayak gitu Teh. Akhirnya kalau ngomongin bisnis, satu aja kamu belum keurus, apalagi kamu buat cabang, ini bakal hancur semua. Teteh waktu itu gimana? Waktu itu saya percaya sama beliau. Saya percaya sama beliau bahwa beliau waktu nikah muda bawa saya aja udah sukses nih menjalani segala tantangan dan rintangan gitu ya. Masya Allah. Nah, saya berpikir bahwa beliau ini mampu gitu ya. Saya akan support. Dengar ini, beliau ini mampu. Itu kan kacamata istri. Betul. Terus lanjut. Saya akan support beliau. Artinya gini, saya lebih baik jagain beliau. Saya hargai keterus-terangan beliau gitu ya. Ketimbang gitu ya. Saya tidak bisa kontrol. Yakin dan tidak bisa kontrol suami saya ini di luar gimana di luar benar. Gitu. Jadi kejujuran itu tuh sesuatu yang penting. Sesuatu banget buat saya gitu ya. Jadi wah, ini luar biasa nih. Udah mau jujur sama saya, melibatkan juga dalam memilih istri kedua selanjutnya. Ya, melibatkan gitu. Jadi lanjut dong. Lanjut. Bahkan sampai tanda tangan, bahkan sampai ngehitbahin.
Jadi ketika hitbah, ini poligami pertama itu 2017 ya. Lama banget prosesnya. Dari Ke 2008. Teh Rima cuma lagi berhalangan, hari ini nggak bisa datang. Enggak, bukan cuman itu. Emang tempatnya cuma segini. Oke. Sengaja. Nah itu yang melamarkan ke Teh Rima itu secara official, resmi. Dan sampai saat ini foto dan rekamannya masih ada di handphone saya. Itu Teh Dwi yang ngomong, yang ngebuka, yang ngomong ke orang tuanya. Kandidatnya dari saya. Oke, kandidatnya dari Aka. Ketika sudah ada kandidat, saya report dong. Ini begini, CV-nya begini, ini fotonya, orangnya begini. Yuk kita temuin orang tuanya, kita Gimana, temuin Teh? ahwatnya. Gimana Teh? Betul. Waktu itu pas nemuin tuh deg-degan. Manusiawinya kan pasti deg-degan ya. Karena memang waktu yang poligami yang pertama itu kita udah berusaha ya untuk ya udah kita bareng-bareng, terus kita juga mencoba memahamkan keluarganya. Gitu. Nah ini yang susah. Keluarga siapa? Keluarga saya. Ibu. Jadi ini dinamika ya. Dinamika dalam arti orang tuh kan nggak flat, nggak harus semua orang tuh sama pemikirannya. Keluarga saya cenderung mendukung dengan keputusan saya. Bapak ibu masih ada? Waktu itu mama udah nggak ada. Oke, bapak. Udah meninggal, bapak masih ada. Keluarga besar saya Kok juga. Dukung sih, Kang? Karena udah paham. Dukung dalam arti selama itu kemauan yang bisa diikuti dengan tanggung jawab, ya silahkan. Tidak ada larangan. Jadi maksudnya mendukung itu tidak ada larangan. Silahkan, percaya. Teteh keluarga langsung masalah. Keluarganya Teh Dwi ini gimana Teh? Gimana? Dinamisasinya gimana? Dinamikanya itu nggak segampang sekarang alhamdulillah sudah menerima kalau sekarang. Tapi prosesnya lama yang pertama itu biasa yang agak susah kan Teh? Karena shock dari cuman satu lanjut kedua tuh kan itu yang beratnya. Gimana Teh? Ya. Memang karena saya udah mengazamkan diri ya dari dalam hati saya ingin sama-sama ingin jadi sohbah, ingin jadi sahabat, dan jadi sahabat beliau. Artinya apa keputusan beliau selama itu tidak melanggar hukum syara, insya Allah saya dukung, gitu. Nah terkait keluarga. Adapun keluarga memang bisa ya. jadi karena melarangnya itu karena takut. Karena sayang, karena takut. Selalu kita positive thinking bahwa tidak boleh kita pun mempersepsi penolakannya itu karena kebencian. Betul. Selalu kita mempersepsi dan mungkin ilmunya merespon sesuatu itu dengan positif saja. Ya. Dan sebenarnya manusiawi dan wajar sekali karena ibu saya kan yang pertama dekat sama beliau. Gitu. Jadi kamu jangan buat hati Muhammad bersedih gara-gara gitu mungkin ya. Dan mungkin Kang karena di luaran sana banyak yang poligami ini hancur. Jadi banyak ketakutan itu kan. Nikah muda, poligami itu kan sesuatu yang nggak mudah, nggak semua orang bisa menjalani. Dan bisa dibilang itu sesuatu yang memang stereotipnya negatif. Kita akui lah bicara poligami untuk pasar Indonesia belum menjadi sesuatu yang lumrah. Masih dianggapnya anomali, tabu dan stereotipnya negatif. Tuh ditinggalkan si itu, tuh dinafkahan, tuh tinggalin nu ieu nikah dicerai deui dan sebagainya. Jadi stereotip negatif itu yang memang selama ini sering ditampakkan ke permukaan dan itu yang dicerap oleh panca indera umat. Sehingga poligami yang sakinah mawadah warahmah, poligami yang sukses ini memang nggak terekspos. Lalu gimana akhirnya ibu luluh? Akhirnya saya ya sudah, Abi kalau mau menikah saja, nggak usah info ibu. Saya bilang gitu. Jadi saya menunggu waktu. Bukan berarti apa ya dalam. Tapi ujungnya tetap ketahuan juga. Ketahuan juga. Walaupun sebenarnya kan nggak perlu juga minta izin. Nah ini yang ingin saya tekankan nih Kang. Saya termasuk yang mengkritik ya kalimat lebih baik minta maaf ketimbang minta izin. Saya sangat tidak sepakat. Karena apa? Dimensi pernikahan rumah tangga ini kompleks. Ya, ada dimensi bukan hanya fikih lah. Kalau bicara fikih halal haram ya memang ya udah boleh. Rukun dan syarat nikah nggak ada, izin pertama, izin mertua nggak ada. Tetapi level kita nggak mau hanya sebatas level fikih, tetapi ada masalah etika dan adab. Itu kenapa saya juga berjuang untuk memahamkan istri, berjuang untuk memahamkan keluarga saya, berjuang untuk memahamkan keluarga dari Teh Dwi khususnya ibu ya, ibu mertua karena bapak udah nggak ada. Walaupun di awalnya penolakan, tapi kan kewajiban kita tetap berlaku sebagai anak kepada orang tua. Dan pada akhirnya adabnya di situ ya kan? Pada akhirnya menerima juga. Setelah menikah, alhamdulillah sudah nggak ada masalah. Gitu. Jadi sempat setahun ya? Setahun.
Saya Setahun nggak ada. tidak ditanya. Tidak ditanya. Pas datang ke rumah apa diem Ya, gitu. intinya saya nggak ditanya selama setahun. Bukan hanya beliau, saya juga. Oh, serius? Betul. Kayak gitu. Tapi ya kita sambil berdoa, sambil ya menunjukkan juga kan. Ya jujur ketika awal-awal poligami pasti ada ketakutan dong dari sisi Iya, saya. iya. Karena Ya, kan manusiawi ini lah. gimana nih secara teoritisnya tahu. Udah tahu, iya, tapi tahu. menjalaninya kan saya kan belum pernah. Paham. Gimana nih kalau suami saya berubah pikiran dan lain sebagainya. Iya, gitu. iya. Meresikokan diri untuk Iya. ini. Atau Akhirnya- terlalu cenderung ke yang Iya. baru gitu ya. Atau ntar disetir sama yang kedua nih gitu kan. Oh, Itu Ketakutan. Iya, benar. Iya. Banyaknya kepikiran gitu ya. Kalau wanita kan pakai perasaan tetap selogis-logisnya wanita, tetap aja kan perasaan Ya, ada. betul. Iya. Cemburu itu tetap ada. Cemburu, tetap ketakutan, atau ini ngambil dan yang lain. Nah, terus yang Umi rasakan gimana nih Mi? Ini Kang Furqon pengen Iya. tahu. Aku kepo banget dan teman-teman juga kepo kan. Ini kunciannya di ke-1 karena Iya. 4, 2, 3 nanti ada clue-nya. Iya. Jadi Masya Allah setelah menikah yang kedua itu suami saya itu tambah sayang Ya. gitu. Jadi Dan Itu yang dan bikin- itulah yang saya rasakan juga. Kenapa? Karena saling memberikan respons positif, Kang. Izinnya istri, ridhonya istri itu kan positif. Kita pun respect dengan pengorbanannya tersebut, makin sayang dong. paham. Karena nggak gampang loh untuk Iya dong. mengaktualisasikan satu kata ikhlas. Iya. Itu berat. Iya dong. Teh, gimana? Ini tenang, aku mau banyak ngobrol ke Teteh nih. Tolong ini nih. Siap. Gimana perasaannya, Teh? Jujur waktu nih Pak Iya. apa? ada Mi gitu ya, atau sayang nih ada nih gitu. Terus ini tanda tangan dong, tolong di atas materai. Saya minta di atas Tanda materai. tangan apa sih? Bahwa mengizinkan Oh menikah. iya, itu kan harus ya kalau di Indonesia. Karena harus ya. diminta oleh pihak ini KUA ya. ya. Ya waktu beliau menyodorkan calon-calon itu terus terang ya perasaan mah ya bergejolak dong ya. bergejolak Mendidih. gitu, mendidih Mendidih. gitu kan. Tapi kan sekali lagi Di-manage ya, Mi ya? seorang muslim itu kan harus selaras antara pemikiran Dan- antara akliyah dan nafsiyah Dan gitu nafsiyah kan. Nah, perasaan. itu yang senantiasa menjaga saya gitu ya. Kebanyakan perempuan mungkin bisa jadi fikrohnya sudah terkondisikan. Pemikirannya paham bahwa menikah lagi, poligami Iya, itu iya. ta'adud itu anggaplah mubah begitu. Betul. Tetapi perasaannya belum selaras. Perasaannya berontak. Apa Kebanyakan yang begitu. apa yang membuat Teteh? Artinya harus selaras pemikiran dan Perasaan. perasaan itu. Artinya ketika kita tahu bahwa itu poligami itu boleh, hukumnya boleh gitu. Siap nggak Artinya dilaksanakan? perasaannya juga harus Diselaraskan. diselaraskan. Ya boleh kok gitu. Ya. Tapi boleh Insya sambil Allah. nangis nggak itu Teh? Nangisnya depan Allah. Aduh, Allah, Masya Masya Allah. Allah. Masya Allah. Jadi kita Hati-hati minta loh, sama hati-hati Allah. nanti itu di framing juga. Kayak tetangga Benar, sebelah gitu benar, kan benar. pernah memframing. Iya. Aman Pak di sini kita aman Pak. Ya artinya sebenarnya poligami ini memudahkan perempuan dan justru menyulitkan laki-laki. Jadi simpelnya itu sebetulnya dengan Saya poligami merasa itu ringan. yang bebannya berkurang itu sebetulnya perempuan. Kalau mau Kenapa, melihat Teh? secara kuantitatif ya. Kenapa? Karena secara tanggung jawab Ya. Benar. laki-laki akan bertambah, Betul. tapi perempuan akan ada Berkurang waktu untuk melayani suami. pelayanannya berkurang. Iya. Bener ya. Ini nih bagus Kang. Menurut saya ini satu poin yang menarik. Teteh merasakan itu. Merasakan sekali. Saya jadi ketika beliau udah menikah lagi, saya jadi banyak me time nih. Gitu. Banyak waktu untuk belajar, Banyak waktu untuk untuk belajar. bersosialisasi di luar. Tapi kalau kayak Tentunya gitu dalam hal positif ya. kalau kan wanita kan suka berarti kamu kalau yang negatif kan kamu udah nggak lagi dengan aku lama, kamu nggak 7 hari lagi sama anak, kamu ya kan gitu kalau di luar sana. Tapi kalau Teteh ambil positifnya betul, me time-nya jadi banyak. Me time jadi banyak. Justru kita lebih fokus untuk mengurus anak-anak, waktu Betul. untuk sama anak-anak lebih detail tentang sekolah mereka, pendidikan mereka itu. Ada nggak Teh perasaan kok setelah ini dibagi-bagi kayaknya kayak kehilangan sosok Merasa dibagi nggak gitu? ayah bagi anak-anak atau Iya. jadi kehilangan sosok suami bagi saya yang dulunya saya berpuluh tahun ya berarti belasan tahun 16 tahun rumah. 16 tahun berumah tangga kita itu, kok ada yang beda kok biasanya tiap hari ketemu itu gimana sih Teh emang ininya
Kepo loh aku. Ini bukan karena desainnya hilang. Karena poligami itu banyak yang menganggap membagi kasih sayang. Kalau dibagi makin sedikit, gimana tuh kata Kang Furqon? Iya, itu. Sebenarnya paradigmanya harus diubah ya, bukan dibagi sebenarnya. Tapi untuk yang satu ada kafling sendiri, yang satu ada kaflingnya, ada kafling masing-masing. Jadi semua kafling 100%. 100%. Bukan logika kue yang Bukan dibagi-bagi. Makin dikit bukan. Dan saya merasakan sebenarnya gitu ya, ketika suami poligami ada perasaan beliau tuh tambah sayang. Terus ada perasaan kok rindunya beda ya kayak dulu awal-awal Sensasinya ketemu. beda. Sensasinya beda kan. Gitu. Jadinya dirindukan. Iya dirindukan Iya. gitu kan. Lagi nggak sama beliau, jadi ngerasa semakin merasa bahwa beliau tuh berarti. Wih, so sweet sekali. Ini tuh penting loh. Dan ini nggak dipaksa kan mereka. Kita tidak ada makna. Saya nggak tahu nanti mau ditanya Iya, apa tadi. bener emang. Kita juga baru ketemu di sini ya. Iya. Tadi kan Bawa 2 mobil. Bawa 2 mobil Pak. Jadi kalau 4 siap 4 mobil. beda keberangkatan. Beda keberangkatan. Nggak ada karena- koordinasi, nggak ada briefingan. Aku mau tanya, Gitu. sebenarnya bersama sekarang 4-4-nya atau beda? Tapi Rumah. setelah pesan-pesan Berikut berikut ini. ini. Iya, masih di Setia Talks bersama saya Setia Furqon dan juga Kang Rizky, juga Teh Dwi dan juga istrinya yang keempat yaitu Teh Sylvia ya. Dan hari ini saya mau ngobrolin di sesi kedua kan. Iya. Ini nggak pernah ada sesi satu sesinya aja 50 menit. Tapi kita asik ya, baru kayak tadi gitu. Nggak kerasa. Nggak kerasa. Kayak sebentar. Emang kalau di sini nyantai. Masya Allah. Masya Allah. Karena memang hostnya juga dahsyat. Dahsyat. biasa aja. Mampu mengondisikan psikologis tamunya. Tamunya mampu menggali juga ya. Mampu Itu menggali. luar biasa. Iya. Saya mau cek dulu sebentar ini saya. Udah oke? Oh iya, siap. Udah ya, udah aman ya. Oke, sekarang kita mau ngomongin tentang kedua, baru ketiga, keempat. Iya. Di kedua tadi udah selesai. Sekarang dari 2 ke 3, tahun berapakah itu? 2019. Jadi 2017 yang kedua, 2000 ini itu diomongin juga ke Teteh. Iya, semuanya. Setelah kedua langsung yang ketiga. Semuanya diobrolin, tapi ya akan lebih mudah ya prosesnya dibandingkan ketika mau nikah Gitu yang ya? kedua. Ya, karena kan kalau menikah yang ketiga dan yang keempat itu kan udah ada nih buktinya gitu. Jadi udah kalau udah itu udah proven lah ya. Portofolionya sudah ada. Portofolionya sudah ada. Yang berat Gitu. itu dari 1 ke 2 Iya. Ya, Itu. Teh betul. dari aku nanyanya sebenarnya bukan itu. Itu bersama 4-4-nya di dalam satu rumah. Oh enggak. Iya. Jadi kan Rasulullah saja kan istri-istrinya tidak satu rumah gitu. Jadi mengambil dari situ memang ada yang poligami satu rumah tapi kita enggak ya. Jangan sampai boleh seperti aja. Ya, boleh aja. Yang beda kan beda kamarnya kan. Ya, beda kamarnya, tapi saya memilih untuk enggak gitu. Pertimbangannya apa? Karena rasa nyaman itu akan muncul ketika privasinya juga terjaga. Betul. Kalau menyatu dalam satu rumah secara logis saja itu tentu privasi kurang terjaga. Betul. Betul. Perempuan tetap perempuan, dia ada rasa cemburu. Betul. Dia tetap punya hati yang lebih lunak daripada laki-laki, Betul, sensitif betul. begitu ya. Sehingga pilihan untuk dipisahkan di rumah tersendiri, rumah masing-masing itu menurut saya pilihan yang terbaik. Sehingga Teh Dwi ditempatkan di rumah yang satu, yang kedua, ketiga, keempat masing-masing punya satu rumah. Rumah Anda istana, Bu. Masya Allah. Saya harus ke sana. Masya Allah. Apakah harus rumah istana dulu baru dapat ACC yang kedua, ketiga, keempat? Kan bilangnya lagi ngontrak kita. Itu keberkahannya Iya, salah satunya salah ini Kang ya yang saya rasakan dari pernikahan pertama ke kedua ke ketiga itu selalu ada loncatan ya, tapi tidak selalu harus begitu. Cuma apa yang saya alami entah bagaimana Qadarullah ya? caranya qadarullah selalu ada loncatan baru. Ada rezeki yang lebih besar lagi. Iya, iya. Betul. Tapi saya nggak mengharuskan seperti itu, enggak. Iya, nggak Cuma- selalu kayak gitu. Iya. Kayak Betul. selalu. Dan bukan berarti juga bahwa ketika kita berbicara poligami seperti ini kita mengampanyekan semua orang poligami. No. Karena Menarik ini, setiap menarik, orang menarik. punya capacity. Betul. Bakatnya memang satu ya, walaupun banyak harta, banyak aset,
Tapi kalau bakatnya satu ya sudah satu, nggak bisa dipaksa dia harus Aku dua. jadi menarik nih, bakat apa Pak? Bakat muncul sebenarnya ayo bakat nyandung tuh. Iya Kalau nggak ada bakat nyandung, kalau walaupun banyak harta banyak Bener. ini juga Bener. bisa jadi ya tetap aja satu. Betul, gitu. betul. Jadi memang setiap orang ada ujiannya masing-masing. Iya, ada Artinya kapasitas ada masing-masing. kapasitasnya juga masing-masing. Dan ketika itu disalurkan dengan cara yang tepat dan benar, itu insya Allah menjadi lebih berkah. Artinya itu yang akan rasakan gitu ya. Itu Jadi yang kita tidak dalam konteks mengampanyekan Betul. semua laki-laki poligami enggak. Tapi dekat nggak Kang dari yang pertama kedua? Teteh di mana sekarang tinggal? Saya sama yang kedua dekat, sama yang keempat Teteh dekat, di tapi sama yang ketiga daerah mana sih Teteh tuh sekarang? di Cilengkrang. Oke, yang kedua juga sama di Cilengkrang Di juga. masih satu kecamatan. Satu Cibiru. kecamatan juga. Yang ketiga Yang ketiga di Parakan, jauh. arah Sumedang. Oke, dekat rumah saya. Dekat berarti. rumah antum yang Oke. di Parakan. Oke, Yang, yang keempat di Neglasari, Ujung Berung, samping Polsek Ujung Berung. Nah, karena sekarang sudah sesi kedua, saya akan memberikan. Maaf ya Teh, dari tadi saya iniin terus, nggak apa-apa karena kunciannya di sini dulu, flow-nya saya ikutin sampai yang keempat. Ini mewakili yang kedua, ketiga, keempat enggak juga ya. Teh, nama Teh Sylvia. Iya, Akang usia 34, Teteh 34. Teteh usia berapa? 22. Dua-dua. Kelahiran tahun 98. Beda Beda 13 tahun, 12 tahunan. Ya, beda 12 tahun. 13 tahun ya? 13. Kalau ketiga lima ya, Iya. nanti Oktober beda 13 tahun. 22 tahun. Yang kedua? Yang kedua 96, 24 ya? 24, Yang ketiga? 96 juga. Stigmanya, maaf ya, stigmanya adalah kamu tuh harus dengan janda dulu. Yang tua-tua. Kan Rasul juga saudah dulu. Kalau jelek-jelek nanti saya yang malu dong. Tuh. Tapi wah, nanti aku kesaingan nih. Enggak sih, ya, paradigmanya nggak begitu. Oh, paradigmanya nggak kayak gitu. Jadi mungkin kalau istri saya berpikirannya justru menikah itu yang mampu menundukkan pandangan suaminya ya. Ya. Dan kata siapa Rasulullah menikahi janda tua itu hanya saudah ya. Yang lainnya cantik-cantik, luar biasa. Jadi Artinya tetap kecenderungan apa itu tuh bukan karena kita hanya membantu saja, tapi artinya ya kan dalam harus tanda ada kutip, paham nggak, Kak? kecenderungan. Harus yang disukai suami kan. Iya betul. Kalau nggak disukai buat apa dinikahi gitu. Iya karena kan kayak gitu. Kamu tuh nikahnya karena dakwah dong. Bukan karena kecantikan, bukan karena ini gimana sih? Maaf, ngerti nggak Teh maksud Ngerti. saya? Paham. Di luaran sana gitu. Oh, ini lebih muda, ini nanti yang tuanya dilupain lah, yang pertamanya di ini. Nah, karena ini apalagi ini masih 22 tahun gitu. Nanti direbut lah di ini. Itu gimana Teteh dengan kata-kata mungkin di luaran sana seperti itu? Iya. Jadi kenapa ke Teteh lagi nih belum? Enggak, jadi kepo. Kuncinya emang kuncinya banyak di sini. Emang bener. Iya Iya. bener. Curiosity-nya kan di sini Iya sebetulnya sih. jawabannya itu. Benar, setuju. Jadi pertama karena ada trust ya, kita dari awal kan udah membangun trust, gitu ya, dari awal udah membangun trust dan sudah proven juga untuk yang ketiga keempatnya. Dan saya merasakan bahwa suami itu setiap memilih istri, dia memang yang harus, meskipun dia punya kecantikan atau punya kelebihan yang lain, dia harus menghargai saya. Artinya beliau tuh kalau cantik tapi dia nggak mau menghargai Umi, saya nggak, no, gitu. Jadi Bahkan salah beliau satu tuh komitmen jagain saya ke beliau, kalau ada yang jadi troublemaker, anggaplah ya, kan kita worst case-nya. Iya. Kalau ada yang menjadi troublemaker, membangun permusuhan, mengacak-acak tatanan yang sudah yang sudah bagus, settle Iya. gitu ya. Nah, udah saya singkirin. Jadi, Gitu. Kata Kunciannya di beliau. orang Sunda mah, kalau harampang lanjutkan, kalau berat ecagen. Kalau memang muncul masalah ternyata ini Gara-gara satu orang itu. udah memang ya itulah apa istilahnya itu komitmen ya. Intinya dengan komitmen ini istri-istri itu memahami bahwa suami betul-betul ngasih garis merah itu tegas. Kalau ada yang bikin ribut, kalau ada macam-macam aneh-aneh, udah saya nggak segan-segan untuk mengembalikan Ya. ke orang tua. Jadi Begitu. saya trust beliau itu tidak bisa disetir sama salah satu istri. Ya. Beliau punya kekawaman sendiri. Nah itu yang penting di dalam poligami. Yang terjadi di lapangan tidak sedikit loh Kang yang akhirnya di drive Setuju. oleh salah satu istrinya. Karena kewamahnya nggak ada. Di drive oleh yang pertama, akhirnya
terzalimilah yang kedua, yang ketiga, atau sebaliknya. Oh, di drive yang oleh yang pertama juga banyak yang kayak gitu. Banyak, ya. Terlalu dominan sehingga si suami udah itu kamu sini, jangan sana terus gini. Teteh Saya terbalik justru. Sekarang gilirannya ke saya suka galak sama beliau. diusir. Sekarang gilirannya ke sana, udah. Pergi. kayaknya banyak laki-laki yang ada nggak stok kayak teteh kayak gitu mungkin ya? Saya pikirnya gini gitu, karena kita hidup ini jadi suksesnya seorang suami itu bukan nominal, bukan istrinya ada berapa, bukan, tapi Ya, bisa buat kita itu bukan prestasi sebetulnya. bukan prestasi, tapi bisa nggak suami itu membawa keluarganya ke surga. Masya Allah. Nah, artinya ketika kalau misalnya dia cenderung nih masih betah aja di sini, saya sehatin waktunya ke sana gitu kan. Karena saya nggak mau kan hisab itu berat gitu kan. Saya harus membantu dia dengan pilihan dia seperti itu, saya harus bantu dia. Iya, supaya dia nanti selamat. ringan Gitu. Oh, teh. Teteh usia 22 tahun. Iya. Kenal Kang Rizky di mana? Aku dikenalin sih sebenarnya sama saudara. Iya. Saudara Teteh kenal beliau. Paman. Laki-laki? Iya, paman, Oh, paman. paman. Paman ngomong apa? Cuman nunjukin foto katanya ada yang pengen. Ya, Teteh belum pernah menikah kan? Beliau statusnya sudah pernah menikah. Oke. Ya. Iya, kalau yang kedua? Yang kedua sudah pernah menikah, Yang yang ketiga gadis. Oke. Jadi yang satu dan yang ketiga gadis, yang dua dan yang keempat sudah pernah Maaf menikah. kalau saya tanya itu kan penting juga. Lanjut, nggak apa-apa. nggak ada masalah. Kenapa Teteh akhirnya yakin sama beliau? Gak tahu ya. Awalnya sih pertama datang ketemu sama Rizky. Iya. Baru berapa bulan sih? Baru enggak. Ya 1 bulanan lah. 1 bulanan ya. Baru kenalnya juga cuma 3 hari ya kalau Iya. nggak salah 3 hari. Langsung menikah. Langsung menikah. Jadi prosesnya singkat lah, Kang Furqon. Kalau antum seminggu, Kalau ketiga keempat udah langsung cepet ya. Ya, Udah lebih cepet. intinya- Tapi enggak, emang gampang Kang? Kan beliaunya mungkin gampang, tapi kan orang tua Anda gimana? ya Kalau untuk orang tua sih sebenarnya nggak ngelarang ya kalau misalkan anaknya pengen Bahagia. gitu. Jadi ya ikutin. Jangan nanti kamu ini. Enggak juga sih, enggak kayak gitu. Nanti oleh orang yang anak istri pertama kamu disetir ini. Ada nggak ngomong gitu? Alhamdulillah enggak. Kok bisa? Karena emang awalnya kan Ariski langsung datang ke rumah ngobrol sama mama, jadi Dibawa beliau nggak? enggak teteh ya, ikut. yang keempat nggak ikut. Nggak ikut. Untuk yang- Sendiri aja. Saya cukup yang kedua aja. Selanjutnya terserah Anda. Oke. Ya. Tapi udah ACC kan? Udah ACC. ACC. Datang ke rumah ngobrol sama mama, ceritain dari awal sampai terakhir gitu. Kalau ya terbuka aja lah intinya Ariski. Jadi mama juga nggak Nggak khawatir. nggak khawatir. Dan saya ceritakan bahwa saya sudah buntutan, cek orang Sunda mah ya. Neng, Buntutannya seberapa kan? Waktu sudah kemarin waktu buntutan. nikah. Ya, saya bilang bahwa status saya Iya. itu bukan bujang, Iya. bukan duda, Iya. tapi saya beristri 3, Iya. sudah punya anak, tapi saya niat baik ingin menikahi anak ibu, gitu. Dan saya ceritain proses pernikahan ke yang kedua, ke yang ketiga. Iya. Saya coba buka gitu ya, dan dari sana alhamdulillah malam itu juga langsung ada jawaban. Mau ya Neng ya? Kalau yang kedua, ketiga, keempat tuh nikahnya tuh sederhana teh. Semua resmi di KUA. Bukan. Oh, di KUA aja. Enggak ada Di KUA. perayaan. Oh, ada hajat, ada resepsi. Serius? Ada resepsi ngundang masyarakat sekitar ya. Tapi di rumah Iya. ada. Teteh ada. Hanya hitbahnya aja ya. Tapi di hari pernikahannya. Maksudnya Yang kedua- datang. Iya. Enggak. Oh, yang enggak. kedua Iya, hanya hitbahnya aja. Pas hitbahnya. Hitbahnya, Ketika pernikahannya ya. Nggak ada yang datang nggak. Saya rasa nggak perlu ya, Nggak perlu. karena nanti kasihan beliau nggak tegang lepas saya pergi gitu kan. Ya udah saya nunggu aja di luar rumah. biasa. Jadi kalau nikahnya nggak Enggak dihadiri. ya. Nah. Ini kalau ada yang baru berarti butuh waktu lama kan untuk mengenal. Dikasih porsi lebih nggak? Manage-nya gimana sih? Berapa hari? Iya. Ya kita kayak gini. Sebenarnya kan yang harus adil itu bermalamnya ya. Mabit. Mabitnya gitu. Jadi kan siangnya terserah beliau kalau beliau misalnya ada kepentingan karena lagi pengantin baru nih gitu. Ya mangga aja gitu. Oh, kalau malamnya mah di ininya udah jelas. Iya, udah hari jelas. pertama sama ini atau 2 hari. Gitu baginya. Misalnya 2 hari. Adil tuh berarti sama harinya kan? Sama malamnya.
Sebetulnya tidak harus sama. Nanti balik lagi ke kesepakatan dan melihat porsi kuantitas ya. Kalau yang dari Teh Dwi itu kan ada anak lumayan banyak ya, ada 4. Tentu butuh waktu lebih. Sehingga kalaupun tidak sama 2 hari diteteh misalkan 3 hari, di yang lain 2, balik lagi 3, 2. Itu sebetulnya ya kalau kesepakatannya seperti itu semuanya ridho dan memang ada perhitungannya yang disepakati, ya insya Allah mudah-mudahan kita adil ya Mi ya, gitu. Break dulu, azan. Iya, masih di Setia Talks bersama saya Setia Furqon Holid dan juga Kang Rizky, juga 2 istrinya plus 2 di luar. Tidak bisa datang. Luar biasa. Kang, anak total berapa? Total 6, meninggal 1. Jadi yang ada 5. Dari beliau? 5. Oke. Meninggal 1. Yang ada 4. Dari Teh Rima yang kedua ada 1. Ada 1. Yang ketiga dan yang keempat masih lengoh. Siap. Belum ada momongan. Insya Allah mudah-mudahan Allah anugerahi anak-anak yang soleh-solehah. Amin ya Allah. Amin. Kang, setuju nggak kalau di luaran sana banyak orang yang ayo kita harus poligami dan yang bahkan ada pelatihannya, terus juga ini cara cepat. Ini takutnya akan juga salah satu dari antara mereka gitu. Nah, seperti apa, Kang? ini yang perlu diluruskan ya. Ini yang perlu diluruskan bahwa pertama nikah itu kembali kepada filosofi dasarnya, mitsaqon ghalizo, perjanjian erat, perjanjian yang agung ya. Jangan main-main. Sehingga karena pernikahan ini sesuatu yang sakral, baik pernikahan 1, pernikahan 2, ketiga, keempat sama sakralnya. Siapa yang membedakan yang ke-1 sakral, yang kedua enggak? Yang ketiga makin enggak sakral, yang keempat makin sangat tidak sakral. Kan enggak ada. Artinya semua pernikahan sakral. Nah, kesakralan pernikahan ini enggak boleh dikotori dengan sesuatu yang membranding ya, mengemas pernikahan seolah-olah menjadi permainan. Cara cepat. Inilah yang akhirnya ngancurin ya, Kang. Betul. Sehingga jadinya stereotip masyarakat negatif. Betul, menjadikan stereotip di tengah masyarakat terkait dengan poligami ini bukannya makin positif, tetapi malah muncul persepsi negatif yang baru gitu. Nah, ini yang perlu dikoreksi. Dan kita memahami bahwa lelaki ini kan tidak semua sama, memiliki kapasitas sendiri-sendiri. Kapasitas tadi ya. Betul, sehingga ya tidak perlu melakukan satu campaign yang begitu masif, ekstrim begitu ya, sehingga seolah-olah semua lelaki wajib poligami. Hukum poligami kembali sama kepada hukum asalnya. Yang kami adopsi hukum poligami itu mengacu kepada kitab Nizamul Ijtimai ya dari Syekh Taqiyuddin Ad-Dahmadi. Itu adalah mubah saja. Artinya bukan sunnah ya? Bukan menikahnya sunnah. Menikahnya sunnah benar. Hukum asal menikah itu hukum nambahnya mubah. Tetapi ketika terjadi pernikahan ya ibadah tetap. Betul. Hukumnya sunnah. Betul. Gitu. Nah, Kang, kalau tentang nafkah, ini kayaknya terakhir nafkah nih. Karena gini, ya mungkin banyak yang bingung gitu. Ini gimana memanage keuangan ke istri pertama, 2, 3, 4. Terus haruskah ini belumnya mobil, dia punya mobil, ini punya rumah, dikasih rumah juga. Ini udah anaknya ini sama adil tuh yang kayak gimana sih? Nah, kita pahami dulu bahwa ini maksud dengan definisi adil di dalam Islam itu bukan sama rata sama rasa begitu ya. Sama rata semuanya, bukan begitu. Tidak ada definisi adil seperti itu. Definisi adil di dalam Islam itu adalah menempatkan segala sesuatunya menurut hukum syara. Di sanalah adil. Bagaimana hukum syara terkait nafkah? Berikan nafkah itu dengan cara yang ma'ruf. Apa definisi ma'ruf? Ma'ruf itu artinya apa? Sesuai dengan kecukupan, kewajaran adat yang terjadi di masyarakat. Katakanlah kalau kecukupannya istri yang pertama dengan anak-anaknya adalah 10 juta sebulan, ya itulah kemakrufan 10 juta sebulan. Bagaimana dengan kedua? Oh, tingkat bebannya belum punya anak atau anaknya satu, tentu kan beda dengan yang pertama. Artinya nafkah tidak harus sama, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan sampai pada derajat yang ma'ruf. Kalau bisa lebih dari cukup. Kalau bisa lebih dari cukup. Kalau di level cukup baru ya sudah terpenuhi yang basic atau kebutuhan primernya. Tetapi kalau definisi ma'ruf sepanjang yang saya ketahui dari kitab Nizam Ijtimai, ketika kita berusaha sebagai suami mampu memenuhi di atas cukup, itulah ma'ruf. Teteh merasa cukup?
Masya Allah. Masya Allah ya. Nah kemudian ada Anda? Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Ada satu filosofi nih Kang. Ini saya dapat dari kitab Paradigma Hikmah 5 dari Oh, Pak ini. Mufli Hasbullah. Iya, Ini iya, salah iya. satu guru ini ya dosen sejarah Islam. Saya lihat di Facebook Saya lihat di Kang ini. Facebook. Betul. Jadi ada 5 filosofi. 5 Ini bagus filosofi. nih. Tong diomong-omong, tong ditembong-tembong, tong bari ngorong, tong di alung boyong, terus apa lagi ya? Tong diomong-omong, tong ditembong, tong dipotong. Tong diomong-omong, tong ditembong-tembong, tong dipotong, tong bari ngorong, tong di alung boyong. Ini penting. Ini. Apa nih Kang? Closing ini. Yang Closing pertama. Yang pertama. Ya, ini tong diomong-omong. Artinya jangan setiap kita ketemu orang ngomongin tuh poligami aja terus. Walaupun memang ini never ending discussion. Kalau Oke. bicara Kang, sambil poligami lihat sana, gitu ya. Kang, ya. Kalau bicara poligami itu never ending discussion. Laki-laki kalau lagi ngumpul, salah satu bumbunya. Bener Pak. Teman-teman saya kayak gitu Pak, yang pengusaha Pak. Satu topik yang jadi bumbu. Iya. Dan ketika mulai bicara itu Rame. orang rame pada ketawa, Diomong-omong, ya. pada nggak berani ya. pada nggak berani. Nah ini saya punya ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Diomong-omong begitu ya. Jangan, karena tidak semua orang punya kapasiti yang sama. Kasihan Kasihan gitu kan ya, orang betul. lain. Sekali lagi bukan prestasi ya. Betul, karena Nominal bukan prestasi. jumlah itu jumlah nominal. bukan jumlah bukan prestasi. Ya, jumlah. Ya. Kuantitas tuh bukan prestasi. Tong ditembong-tembong, maksudnya itu jangan ria. Jangan dengan, ria. dengan jumlah. Karena sekali lagi itu bukan prestasi. Ya karena apa? Justru amanah. Amanah dan istri itu konsepnya sama seperti harta, rezeki. Setuju. Kesehatan rizki, istri pun rizki. Loh itu dari Allah kok. Itu hak prerogatif Allah mau ngasih 1, 2, 3, 4 istri. Hak prerogatif Allah itu rizki berarti buat saya. Apa yang harus dibanggakan dari diri seorang rizki? Nggak ada. Itu dari Allah. Begitu. Jadi itu kudu ditembong-tembong. Nggak usah dilihat-lihat. Kenapa mau ada di sini? Karena ada Kang Furqon yang mau wawancara saja. Hatur nuhun. Tetapi dalam keseharian kita nggak mengampanyekan Aku itu. liatin foto-fotonya, kalau ada foto ini istri yang ini akangnya nggak ada. Dan nggak pernah terus-terusan upload. Ya, saya nggak pernah ada campaign yang masif di Facebook gitu ya. Kemudian yang berikutnya tong bari ngorong. Nah, Sudah ini apa nih? filosofi, ini metafora ya. Iya. Ngorong itu kalau orang ngobrol dengan orang lain, Iya. dengan lawan bicara sambil ngupil, itu tandanya kita menyepelekan, Melecehkan orang lain, menyepelekan orang nganggap lain. enteng. Ya. Pelajarannya apa? Dalam rumah tangga poligami jangan pernah menganggap remeh pasangan kita terkait dengan jatah malam. Jangan terus aja ke yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, nggak dapat haknya, Ya. nggak dapat hak mabitnya. Baru sebulan ditemuin. Ada yang sebulan kayak hilang data, kan itu ada realitasnya seperti itu. Nggak boleh. Istri pun manusia yang perlu didatangin, perlu mendapatkan pengayoman dan kasih sayang. Jadi jangan pernah menganggap remeh masalah gilir. Ya. Oke, itu. Kemudian berikutnya apa? Tong dipotong. Tong dipotong itu apa? Nafkah istri pertama. Kalau kemakrufan yang selama ini dia dapatkan adalah 10 juta per bulan, kemudian gara-gara nikah ke yang kedua kita kasih 3 juta, berkuranglah istri yang pertama jadi 7, dikasih 3 jutanya ke yang kedua. Itu sebetulnya secara etika adab nggak boleh. Siap. Dalam ilmu adabnya itu nggak boleh. Harusnya Ditambah. kalau mau ditambah Jadi sebagai semangat, kompensasi betul. atas pengorbanan dia berusaha untuk ikhlas. Kayaknya senyum-senyum tuh seneng berarti emang ya. Emang bagus, luar biasa. Berikutnya apa? Tong apa lagi? Udah Tong di tong alung dipotong. boyong. Tong di alung boyong gitu ya. Tadi tong diomong-omong, tong ditembong-tembong, tong dipotong, tong bari ngorong. Ya. Tong di alung boyong. Jangan mengalung boyongkan, mengoper-oper masalah. Jangan bawa-bawa masalah. Masalah Bawa ke sini, bawa ke sini, bawa ke sini. Masalah di istri pertama dibawa ke istri Jadi kedua. nggak boleh ngomong ke istri. Gak usah, karena ada privasi yang harus dijaga, ada aib yang harus dijaga. Istri-istri kita manusia biasa, punya aib masing-masing, punya masalah. Nggak boleh ketika saya bermasalah dengan Sylvia misalkan, kemudian saya balik ke yang pertama, kemudian saya ngomong-ngomong masalah di yang keempat. Kang, ada nggak pernah marahan nggak sih sama Teteh? Siapa? Ini. Saya. Ya. Normal Saya ya? sama suami. Wah, normal ya, sangat normal. Normalnya suami sih pasti ada masalah. Pasti. Dengan yang kedua, ketiga Iya dong. pasti biasa. Dong. Itu Sama. dinamika. Dinamika pernikahan seperti itu. Kayaknya mustahil ada rumah tangga tanpa ada bumbu marah ya. Iya. Terakhir, Masya Allah. tolong dipegang ya tidak buat Teteh berdua.
Ya tidak, iya-nya di kanan, tidaknya di kiri. Permainan dimulai. Masya Allah. Iya, kanan ya, kiri tidak. Siap. Saya mau ngomongin tentang apakah Anda sudah kenal dengan suami Anda? Oke, kan biar rame lah dari tadi tegang-tegangan terus. Hati-hati takut copot, belah sini aja. Ya, di sini. Oke, siap. Apakah Kang Rizky ini suami Anda adalah sosok romantis? Masya Allah. Oke, turunkan. Cukupkah nafkah yang diberikan? Kalau perlu dikasih A+. Oh. Jangan lihat situ Tete. Enggak, oh ya, aman. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Quality time-nya cukup atau enggak ya? Masya Allah. Oke. Apakah dia sosok cuma untuk Anda aja, ayah yang ideal buat anak-anak? Iya. Oke. Pernahkah dia lupa datang ke rumah Anda? Oke, ya. Pernahkah jalan berempat bersama? Pernahkah jalan Berdua. bertiga? Iya. Jalan bertiga. Jalan bertiga? Oke, nggak apa-apa. Iya, kan baru. Iya. Pernahkah ada perasaan bete atau jealous ketika jalan bareng istri yang lain? Oke, ini kan fitrah, ini kan nggak ada masalah. Ini cuman ini aja rame-ramean, oke? Oke. Pernahkah orang tua ngomongin atau marah tentang kelakuan suami Anda? Oke, turunkan lagi gitu ya. Pernahkah ini untuk Teteh, anak marah sama bapaknya karena urusan ini? Oke. Ada lagi nih bahasa cinta. Siap. Semua Tangannya lagi. anak-anak manggilnya bunda, udah kenal dengan yang kedua, ketiga, keempat. Oke. Beliau apakah Kang Rizky ini orang yang butuh pujian yang banyak? Iya banget, karena chemistry-nya tuh kata. Oke, wih tahu ilmunya, dahsyat. Apakah dia orang yang butuh banyak pelukan? Oke. Kalau nggak butuh nggak poligami kan? Oh iya. Apakah beliau adalah orang yang butuh quality time banyak sama Anda? Couple time. Okay. Waktu banyak. Waktu banyak. Sangat. Oke. Apakah dia orang yang butuh family time bersama dengan Anda, dengan orang tua Anda, dengan anak Anda yang banyak? Oke. Apakah Anda yakin dia bisa membawa kalian bersama menuju surga? Masya Allah. Insya Allah. Tepuk tangan luar biasa. Mantap ya. Alhamdulillah ya. Teman-teman semua, ini ada di sesi terakhir kita Teh. Silahkan closing dari Teteh, dari Akang sedikit, dari Teteh sedikit, dari Teteh sedikit. Akang dulu. Dari saya untuk Kang Rizky, tolong itu sahabat setianya disapa. Untuk sahabat setia, Iya, siap. Untuk sahabat setia, rumah tangga, baik itu pernikahan pertama, pernikahan kedua, pernikahan ketiga, keempat, sekali lagi itu sakral, ya, tidak boleh dianggap main-main. Setuju. Sehingga karena ini sakral, maka jalanilah sesuai dengan level kesakralannya. Artinya perlakukan pernikahan itu sebagai sesuatu yang agung, mitsaqun ghalizo, tidak main-main, dan tidak harus semua orang poligami, ya. Karena poligami itu sekali lagi mengandung amanah yang bertambah, mengandung beban yang bertambah di pundak Anda. Kalau memang mampu dan siap untuk memeras keringat, gitu ya, memantaskan diri, silahkan. Tetapi kalau misalkan ragu, lebih baik memantaskan diri dulu, gitu, agar poligaminya bisa membawa keberkahan, sakinah, mawadah, warahmah. Masya Allah. Itu Terima saja. kasih Kang Rizky. Silakan Teh Dwi. Ya, kepada sahabat setia, mungkin bagi para istri ya, Ya, itu Bari- kameranya. Ya, kamera ini, ya,
kepada para istri memang bahwasanya harus disadari bahwa setiap laki-laki itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, namun kalau seandainya memang rezekinya Dapat suami yang rezekinya kita kasih sayang dari Allah, diberi suami yang memiliki potensi yang lebih, jangan merasa kecil hati, jangan merasa itu adalah akhir dari segalanya. kiamat. Ya, karena itu adalah merupakan tanda kasih sayang Allah kepada kita. Tanda kasih sayang Allah kepada kita agar kita semakin mendekat bahwasanya kita suatu saat akan kembali sendiri, mempertanggungjawabkan sendiri gitu ya. Bahwa suami itu tidak akan bisa gitu, tidak akan bisa membawa kita ke surga. Yang membawa kita ke surga adalah apa? Amalan kita gitu ya. Kemudian anak yang soleh, maka ketika poligami ini memberikan peluang kepada kita untuk lebih banyak waktu untuk mengkrit anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah insyaallah. Nah, kepada yang memang monogami jodohnya gitu ya, pasti ada kadar ujian yang lain. Maka kita sebagai istri terus mensupport suami, kembali ketika ada masalah kita selalu kembalikan lagi kepada hukum Allah. Kita tundukkan lagi hati dan perasaan kita kepada hukum Allah. Sehingga insya Allah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah insya Allah. Masya Allah. Teteh silahkan. Teh Sylvia. Terakhir bebas lah mau ngomong apapun. Enggak, cukup. Cukup. Iya, sahabat sekalian, ini perjumpaan terakhir kita. Seriously, aku ingin sejam lagi nambah. Karena banyak ilmu yang kita bisa dapatkan. Apalagi beliau penyiar juga suaranya oke dibandingkan aku ya. Tapi kita banyak belajar dari Kang Rizky bahwa ini nggak main-main, sahabat sekalian. Ada satu quotes terakhir mungkin dari saya di sesi ini, bahwa poligami bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tapi bukan juga sesuatu yang harus semuanya mengikuti. Ya, betul. Artinya di situ ada responsible, ada yang namanya tanggung jawab yang lebih. Maka kalau Anda merasa mampu, silahkan, tapi harus, tadi Kang Rizky bilang, dengan ilmu. harus dengan ilmu, pemantasan, dan jangan menzolimi. Dan kalaupun Anda tidak, jangan sampai kita juga mencerca orang yang poligami. Karena siapa tahu di hadapan Allah dia lebih mulia dibandingkan kita. Saya Stephen Khalid dan Kang Rizky, juga kedua istrinya dan juga dua lagi yang di luar sana, mengucapkan terima kasih banyak. Silahkan Anda boleh komentar di sana, dan saya mau ngasih hadiah 3 ini untuk teman-teman semua. Ya, saya akan belikan satu orang satu. Tolong komen di sana ya. Tolong komen mana yang paling menarik ya dalam sesi ini. Nanti kita akan cari. Tapi sebelum itu Anda harus dulu follow dulu Instagramnya saya @stephen_khalid. Anda ada Instagramnya Pak? Instagram ada. Rizky Ramdhani 85. Rizky Ramdhani 85 harus di follow juga. RISKI RAMDANI 85. Ya, itu silakan, nanti kita akan tulis di sini. Anda juga harus follow itu, dan silakan Anda komen di sini mana yang paling bagus. Nanti komen terbagus akan kami berikan satu orang pilih satu buku ini. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.